Oke, halo semuanya. Kedengeran gak nih suara aku? Kedengaran, Kak. Oke, teleponable gak? Saya yang bisa on cam yuk teman-teman semuanya. Ini asli ya. Kita kenalan dulu lah, kenalan. Biar santai. Halo, nggak ada yang mau on cam nih. Aku tungguin deh sampai 7.3 berapa ya? 3 berapa? 35. Kelamaan. Waduh, ada yang mati listrik. Ayo, masih ada yang belum on, masih pada belum on cam nih. Gak ada yang mau on cam dulu. Kita kenalan dulu biar bisa ngobrol. Masa aku ngobrolnya ini ngeliatin foto Zoom. Oke. Makasih Kak Arya udah ditemenin. 2 menit lagi ya. Yang bisa on cam yuk, on cam yuk. Biar kita kenalannya enak gitu. Hai Akila, makasih udah on cam. Iya, siapa lagi yang mau on cam? Halo Nathanael. Halo Christina. Satu menit lagi ya, kelasnya dimulai. Tapi ya kita kenalan-kenalan dulu lah ya. Makanya yuk pada on cam dulu.
Oke, Rai udah oke masih. Oke, udah jam 7.35. Kita kenalan-kenalan dulu lah ya. Sebelumnya keren banget nih teman-teman udah pada mau ikut kelas bersinar project malam ini. Keren loh, soalnya kan sekarang udah Hamin berapa nih? Ada yang tahu nggak Hamin berapa UTBK? Sebenarnya masih lama sih, cuman ya waktu kan berjalan cepet ya. Jadi kayak keren deh teman-teman udah mau mulai dari sekarang, udah start duluan nih dari teman-teman yang lain. Nah, eh, tema minggu ini kan tahu kan teman-teman role model tuh background-nya kan. Nih kita udah lihat nih dari Akila yang pakai background role model. Waduh, Nathanael siapa itu? Role modelnya. Akila yuk on cam. On cam salah. On mic, on mic. Mau nanya-nanya nih. Aku. Oh sama nih sama Raisa. Kalau Akila sendiri dari mana nih? Sekarang tinggal di mana? Aku tinggal di Palembang. Oh jauh. Oke. Palembang. Oke. Nah terus ini backgroundnya kan kita semua pasti udah tahu ya nih backgroundnya Maudy Ayunda sih. Kenapa Akila jadiin Kak Maudy Ayunda ini sebagai role model? Boleh diceritain dong ke teman-teman? Karena menurut aku cara dia mencapai goals dia itu dengan positif, terus dia itu bukan hustle culture gitu, jadi dia tuh positive vibes gitu. Selalu positif terus ya, positif thinking untuk capai mimpi-mimpi kita. Itu bagus banget sih emang. Kak Maudy Ayunda tuh keren banget. Kalau Raisa juga nih, Raisa kan backgroundnya juga Kak Maudy Ayunda. Boleh dong diceritain sedikit kenapa dijadiin role model nih? Aku jadiin kamu di Ayunda sebagai role model tuh karena aku suka caranya dia bicara, cara dia dengerin lawan dia bicara, cara dia belajar, dan juga cara Kak Maudi ngomong gitu. Jadi kayak ngerasa, terus cara gimana dia bisa sampai jadi sekarang. Jadi jadinya kayak ngerasa harus semangat juga pas ngeliat Kak Maudi, karena nggak ada yang sia-sia gitu untuk capai cita-cita. Jadi harus belajar yang rajin buat nyampe cita-cita yang tinggi juga gitu Kak. Iya, harus totalitas ya. Kan ada lagunya tuh, lagunya Kak Maudy tau nggak yang mengejar mimpi itu keren Iya Kak. banget sih. Kayak ya kita harus totalitas kalau pengen ngejar mimpi kita. Nah, Nathanael kan gak pakai background nih. Ini kita bahas background aku aja nih, aku ditemenin sama Pak Muhammad Hatta nih. Nathanael tau kan Pak Muhammad Hatta? Tahu Kak. Tebak dong, kenapa aku milih Pak Muhammad Hatta untuk jadi role model aku? Karena kedisiplinan beliau. Terus apa lagi? Itu aja. Oke. Gak bisa nambah. Bener sih, bener. Pak Muhammad Hatta nih, wah orangnya disiplin banget, gigih. Nah, yang paling utama itu, kenapa aku jadiin Pak Muhammad Hatta ini sebagai role model, karena dari cerita-ceritanya aja, Pak Muhammad Hatta ini tuh kayak orangnya tuh gigih banget, berjuang banget, terus juga suka banget untuk menimba ilmu gitu. Apalagi untuk baca buku ya teman-teman. Dari dulu emang ilmu itu tuh sumber atau gudang ilmu pengetahuan. Cuman kalau di zaman sekarang kan udah canggih ya. Nggak cuman buku aja, tapi ada YouTube. YouTube, Twitter yang study tweet sekarang kan lagi rame tuh Ambisverse dan lain-lain. Nah, itu tuh bisa teman-teman jadiin sumber belajar juga. Jadi nggak cuma satu patokan belajar. Jadi belajar tuh bisa dari mana aja, ilmu pengetahuan tuh bisa dari mana aja untuk diterima. Terus karena yang lain pada off cam, aku mau deh nyebut apa namanya ya kita. Oh ada Marta juga on cam. Halo Marta. Halo Kak. Marta juga role modelnya Kak Maudy Ayunda nih. Kenapa tuh? Dia tuh kayak memotivasi banget ya, kayak dia kan juga orang Indonesia, dia udah bisa ke luar negeri, ke kita sesama orang Indonesia, kenapa kita nggak bisa gitu, maksudnya kayak dia bisa mencapai cita-cita dia yang tinggi banget, kenapa kita nggak bisa kayak dia. Nah itu dia bener banget tuh, jadi nggak ada yang mustahil ya kalau kita tuh mau berusaha semuanya.
Nah, ini karena banyak yang nggak on cam, jadi aku mau ngobrol lagi sama beberapa orang. Mau nanya, Sasa deh nih, Sasa. BL Sasa mana tuh tadi? Kok hilang? Mana Sasa? BL strip Sasa. Nggak ada kah? Yaudah kita ganti ke Gabriela Pramesta. On mic dong, Gabriela Pramesta. Nggak apa-apa, nggak on cam. Halo. Halo dengan Gabriela Pramesta. Nggak ada juga. Waduh. Yaudah kita ganti ke Aninda. RG strip 01 Aninda. On mic dong Aninda. Salah Anida ya. Halo Anida. Nggak mau juga. Ada nggak yang mau on mic? Muhammad Fauzan deh. Halo Muhammad Fauzan. Oke, Anida nggak apa-apa. Kalau Muhammad Fauzan, bisa on mic. Nggak ada. Oh ya udah deh, kita balik lagi aja ke Akila yang on cam nih. Akila, mau nanya lagi nih. Untuk ya biar untuk kita semua ya, kita semua pengen tahu nih. Apa sih hal yang hari ini bikin Akila tuh seneng? Ada nggak? Apa ya? Oh, habis dapat hasil TU. Oh, habis itu hasil TO-nya keluar. Iya, Bagus nggak? bagus. Lumayan. Seneng dong, seneng ya. Langsung semangat belajar lagi. Kalau Nathanael, Ya Kak, apa yang bikin seneng hari ini? bisa tidur siang sih Kak. Waduh, kenapa emang biasanya nggak bisa tidur siang? Ya, karena biasanya tugas kan di sekolah aku udah PTM, sedangkan aku masih PJJ karena kondisi kurang sehat kan. Tuh semua materi dikirim, catatan, tugas yang biasanya aku harus nunggu, tiba-tiba tuh katanya guru rapat, jadi gak ada tugas dan aku bisa tidur siang. Iya, seneng banget ya. Kalau bisa tidur siang tuh rasanya. Oke, satu lagi deh, satu lagi. Marta. Marta, apa sih hari ini yang bikin seneng gitu? Doi ngechat kah? Atau Ya ada Kak. oh nggak ada, masa nggak ada? Ya udah, ini nih motivasi ikut kelas bersinar project malam ini. Kalau biasanya kan kalau malam ngerjain PR, jadi belum sempat belajar buat UTBK. Terus biasanya nggak belajar sendiri. Kalau nggak gitu, lihat tutor di YouTube. Terus waktu itu ngikutin bersinar project gitu. Terus nyesuaiin sama jadwal belajar malam. Terus hari ini lagi longgar, jadi ikut. Oke, makasih banget loh ini udah pada join di Bersinar Project malam ini. Oke, kita langsung aja lah ya, mulai ya perkenalan aku juga aku belum perkenalan, terus langsung kita ke materinya. Cuman diingetin lagi nih buat teman-teman, karena kelas aku ini santai aja ya, jadi boleh ini siapin minum atau makanan gitu kan ya, jangan kaku-kaku lah ya. Nanti kalau mau nanya, langsung nanya aja, bisa sebutin kayak bilang, Kak mau nanya, Kak mau ini apa namanya, pokoknya koreksi aja kalau aku ada salah atau gimana ya. Oke, bentar aku share screen dulu ya. Aku juga izin off cam dulu, soalnya pas ngejelasin aku izin off cam ya.
Oke, udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke. Oke, halo semuanya. Kenalin, kita perkenalan singkat dulu ya. Nama aku Rizka Fatia, bisa dipanggil Fatia. Nah, aku ini tuh lulusan 2018. Masih muda lah ya, masih muda 2018. Pernah gap year 2 tahun. Terus lolos gak, Kak? Udah gap year, lolos gak SBMPTN-nya? Alhamdulillah pernah lolos. Cuman sekarang lagi kuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, sedikit singkat cerita lah, intinya kayak aku pas SMA tuh juga nggak expect kehidupan setelah SMA atau apa yang aku jalanin setelah SMA tuh bakal kayak lika-liku banget, banyak surprise-nya gitu. Jadi untuk pesan aku untuk teman-teman yang masih SMA sekarang atau lagi gap year juga nih, banyaklah cari-cari informasi tentang jurusan yang dimau. Terus banyaklah juga cari-cari informasi tentang apa aja sih yang bakal keluar di UTBK dan ujian-ujian lainnya. Pokoknya banyak-banyak cari informasi gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa curhat ke aku. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain tentang gap year atau mau curhat tentang gap year, aduh Kak, aku stres banget nih ini itu kan. Nah, itu bisa banget curhat ke aku atau nanya-nanya tentang hal lain ke Instagram aku DM @reisfatia. Itu ya guys. Oke. Nah, malam ini kita belajar pengetahuan kuantitatif tentang materinya garis dan sudut. Oke, kita langsung aja. Oh, tapi sebelum itu, ternyata ada quotes dari Pak Einstein. Quotes-nya, "It's not that I'm so smart. It's just that I stay with problems longer." Coba, ada yang ngerti nggak maksudnya Pak Einstein ini apa? Halo. On mic aja guys, di sini santai aja kok. Nggak usah malu-malu lah kita ya. Kan nggak saling kenal. Nggak ada yang mau on mic. Aduh, masa aku sendirian nih dari tadi. Oke, jadi kata Pak Einstein ini, dia tuh sebenarnya nggak sepinter itu loh teman-teman. Cuman emang Pak Einstein ini suka aja gitu untuk misalkan ada problem nih. Nah, dia tuh nggak langsung nggak langsung nyerah sama problem itu. Dia kayak bakal stay with the problems tuh agak lama dikit. Nah, contohnya tuh kayak apa sih teman-teman? Maksudnya tuh kayak apa? Nah, aku punya teman pas bimbel, dia tuh ya emang pinter sih anaknya. Cuman aku perhatiin kan kenapa ya kok dia bisa sepinter itu, dia kok bisa tryout-nya bagus. Terus ternyata setiap kita belajar bareng nih, aku tuh kayak misalkan nanya soal ke dia kan, nanya soal matematika misalkan atau enggak fisika. Tolong dong ini gimana ya ngerjain soalnya. Nah, dia bingung juga awalnya. Dia kayak nggak tahu juga. Cuman misalkan dia udah nyoba nih, terus nggak ketemu. Terus dia bilang ke aku, dia bilang belum ketemu lah intinya jawabannya gitu kan. Terus aku bilang, yaudah nggak apa-apa, nggak usah. Terus aku udah bahas obrolan lain, kita udah ganti topik lah dan lain-lain. Ntar nggak berapa lama, tiba-tiba dia nyeletuk lagi tentang si soal yang tadi itu. Jadi aku kayak, hah, lu masih mikirin soal itu dari tadi gitu kan? Kayak, lu masih mikirin sih, udah gak usah dipikirin. Tapi dia masih tetap mau mikirin itu. Dan akhirnya ya ketemu lah tuh jawabannya. Terus dan itu nggak cuma 1-2 orang gitu loh. Kayak teman-teman aku banyak yang kayak gitu. Dan kayaknya itu patut untuk ditiru. Terus akhirnya aku nyobain dong kayak gitu. Jadi pernah suatu ketika aku nemu soal matematika nih. Terus kayak, ini soal tuh gimana ya, kayak agak rumit gitulah, kayak butuh logika yang bagus gitu kan. Terus akhirnya gara-gara belum ketemu jawabannya, waktu itu aku lagi di meja bertiga sama temen aku, dan kita semua udah kayak
udah nyerah deh gitu kan, kayak nggak tahu deh ini jawabannya apa. Terus skip lah tuh, kita makan nasi Padang. Jadi kita jeda dulu, kita berhenti dulu, terus kita makan nasi Padang. Nggak lama tiba-tiba aku, gara-gara aku masih mikirin kayak, gimana ya ini soalnya tadi kayak gini, terus diginiin. Taunya nemu nih aku jawabannya, dan logikanya tuh kayak, oh kayaknya kayak gini deh. Terus aku jelasin kan ke teman-teman aku, terus mereka sempat kayak, iya kayaknya masuk akal deh. Terus akhirnya pas aku jelasin ke guru aku, ternyata benar. Jadi kayak emang teman-teman kalau misalkan ada masalah nih, ketemu soal yang belum bisa dijawab, ya udah tunggu aja dulu, mungkin kasih jeda pikirannya, karena pikiran kita tuh butuh butuh waktu untuk memproses dan mengelola informasi-informasi yang kita terima gitu, biar kita bisa mikir yang lebih jernih, lebih jelas lagi. Makanya kadang kan kalau di kamar mandi kita pikirannya lebih cemerlang gitu, atau lebih kayak banyak ide-ide. Oh iya, ternyata tadi jawabannya ini, ternyata ini. Nah itu karena kita memberikan waktu istirahat ke otak kita. Jadi ini malam ini santai aja ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama tentang kan garis dan sudut ya tadi, tapi ada juga titik. Jadi apa sih titik dan garis? Mau dong satu orang kayak jawab aja. Ini aku nggak main bener atau salah ya teman-teman. Jadi kayak ya udahlah, jawab aja menurut teman-teman. Latihan berani nih, di kuliah tuh harus berani untuk jawab pertanyaan dosen. Ayo, apa sih titik dan garis? Kalau nggak ada, ntar aku tunjuk. Halo. Halo Kak, Ya, aku boleh jawab? boleh. Titik itu tidak mempunyai ukuran. Kalau garis itu tak terhingga. Benar. Nggak sepenuhnya, mungkin yang garis kali ya. Garis, nggak semuanya garis tuh tak terhingga. Ada yang mau jawab lagi? Tadi yang titik udah benar tuh. Ada yang mau jawab lagi tentang garis? Kak, aku boleh jawab nggak? Boleh. Apa? Jadi garis itu kalau menurut aku ada titik dan titik yang saling dihubungkan. Jadi kayak apa namanya ya? Titik-titik yang dihubungkan gitu ya? Iya. Bisa. Oke, kita langsung aja. Kita lihat jawabannya. Ding, 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 ding. Wah, belum. Oke, jadi menurut Rich dan Thomas, sebenarnya di istilah dalam geometri itu ada yang tidak bisa didefinisikan, yaitu titik, garis, dan bidang. Nah, kali ini kan kita bahas titik dan garis ya. Tapi titik itu bisa juga disebut sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan. Tadi udah benar ya, dia memiliki kedudukan nih. Cuman dia nggak punya ukuran. Dan titik itu digambarkan dengan tanda noktah. Ya kita semua udah tahu lah ya, di bahasa Indonesia juga ada gitu kan. Terus kalau garis, nah balik lagi ke tadi, garis itu tidak bisa diartikan sebenarnya, tapi dia bisa ditunjukkan. Cuman ada yang bilang garis itu sebagai kumpulan titik-titik, dan itu juga nggak salah sih. Jadi kayak gitu. Kita lanjut. Garis jenisnya tuh ada apa aja sih teman-teman? Nah di sini ada 3, ada 1, 2, 3. Yang pertama, garis tidak berujung. Tadi kan ada yang nyebutin kan ya, kalau garis itu dia tidak berujung. Itu benar sih, nggak sepenuhnya salah. Kayak gimana gambarnya? Gambarnya kayak gini. Oke. Nah, dia ada tanda panahnya di kedua sisinya. Itu namanya garis tidak berujung. Terus misalkan di garis ini dia melewati 2 titik. Misalnya di sini dan di sini. Yang ini ada titik A, yang di sini ada titik B. Nah, ini itu, oh ya, dan garisnya tadi kita sebut garis G. Nah, ini bisa disebut sebagai garis G yang melalui titik A dan B gitu ya. Terus penulisannya gimana, Kak? Penulisannya kayak gini ya. Tulis dulu AB-nya, terus di atasnya ada kayak garis gitu, dan ada panahnya di kedua sisinya gitu. Atau enggak, bisa juga sih kayak gini.
Oke. Nah, terus yang kedua, ada sinar garis. Ini teman-teman pasti kayak, mungkin ada yang kayak nggak, udah jarang denger nih sinar garis apaan sih? Karena aku juga sempet kayak gitu. Terus pas dicari tahu, ternyata sinar garis itu adalah garis yang berpangkal. Berpangkal tuh maksudnya gimana? Jadi Kak, suaranya hilang. Ditunggu dulu ya sober. Tim IT-nya lagi konfirmasi dulu ke tutornya. halo, suaranya udah ada belum? Udah. Tadi Udah, Kak. hilang pas kapan? Yang pas jelasin tentang sinar garis. Oh, alah. Iya nih emang suka gitu nih Zoom-nya. Aku juga bingung kenapa. Bentar ya. Kita disconnect audio bentar. Udah kelihatan lagi belum screen share-nya? Udah kedengaran? Udah ada. Udah. Udah nge-lag ya? Oke. Udah kan? Udah aman lagi belum? Udah, Kak. Oke, makasih ya udah diingetin. Jadi yang kedua, tadi kita ulang dari sinar garis. Nah, sinar garis itu adalah garis yang berpangkal tapi tidak berujung. Wah, gimana tuh pengertiannya? Pokoknya jadi kalau misalkan sinar garis, ingat aja dia kayak sinar. Dia memancarkan sinar ke, misalkan nggak segala arah juga sih, maksudnya kayak ke satu arah. Jadi ini sinarnya, sumber sinarnya, terus dia memancarkan ke sini. Nah, itu gampangnya ingatnya sinar garis kayak gitu ya teman-teman. Nah, sinar garis itu bisa juga kayak tadi, tetap ngelaluin titik B. Nah, jadi kayak penulisannya nanti AB, terus di atasnya ada tanda panah ke kanan. Terus yang ketiga ada ruas garis, yaitu garis yang berpangkal dan berujung. Maksudnya gimana? Nah, garis ini itu berarti kayak ada ujungnya gitu, teman-teman. Nggak kayak yang garis tidak berujung yang nomor 1. Jadi dia di sini ada ujung A dan di sini ada ujung B. A dan B. Terus penulisannya gimana? Penulisannya adalah AB, terus di atasnya cuma kayak garis gitu doang. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau tadi kurang jelas? Udah jelas, Kak. Oke. Ini suaranya nggak ini kan, nggak kresek-kresek atau gimana?
Kak, suaranya hilang lagi. Suaranya hilang lagi. Oke, udah kedengeran ya? Udah. Oke. Selanjutnya ada kedudukan titik terhadap garis. Nah, ini pasti kan teman-teman udah tahu ya. Kayak kalau kita lihat judulnya aja nih, titik terletak pada garis. Itu pasti udah kebayang dong, titiknya ada di garis. Terus kalau titik di luar garis, berarti ya titiknya di luar garis. Gambarnya kayak gimana? Gambarnya kayak gini, titik terletak pada garis kayak tadi. Misalkan titik A. Terus kalau titik di luar garis, titiknya di luar garis. Gitu guys. Oke, kita lanjut. Sebenarnya materi hari ini tuh nggak susah-susah banget ya, cuman emang sering gitu keluar di UTBK. Nanti ada materi garis transversal ya teman-teman, stay tune terus. Sekarang kita lanjut ke hubungan antara dua garis. Nah, yang pertama itu ada berpotongan. Jadi si dua garis ini nanti berpotongan gitu loh teman-teman. Kayak gimana gambarnya? Gambarnya kayak gini. Sebenarnya nggak apa ya namanya? Dia nggak selalu ini loh, nggak selalu tegak lurus. Jadi yang penting dia berpotongan di satu titik. Jadi di titik ini si dua garis ini tuh bertemu gitu. Kita kasih panah karena dia tak terhingga gitu. Terus yang kedua, garisnya berhimpit. Nah, garis berhimpit ini, kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus. Jadi, dia hanya terlihat sebagai satu garis saja. Gambarnya kayak, ya udahlah, cuma satu garis doang. Waduh. Oke. Terus, yang ketiga, ada garis sejajar. Nah, ini sejajar, ada yang tahu nggak definisi? Udah ada sih definisinya ya. Tapi gimana ya? Simpelnya deh, simpelnya. Simpelnya garis sejajar tuh apa sih teman-teman? Akan pernah bertemu dengan ujungnya. Apa? Kenapa? Boleh diulang? Halo. Boleh diulang nggak? Simpelnya garis sejajar. Garisnya bersandingan. Garis yang berhadapan. Terus apa lagi? Garisnya berhadapan. Garisnya bersandingan. Bersandingan? Apa itu bersandingan? Bahasanya. Bersanding. Garis yang nggak akan pernah bertemu dengan ujungnya. Iya betul, dia nggak bakal pernah ketemu ya. Jadi kalau misalkan temen-temen nih, aduh jangan sampai dia kayak nggak pernah ketemu gitu kan. Maksudnya kayak sama temen satu kampus atau satu sekolah, jangan jadi garis sejajar karena nggak pernah ketemu tuh. Jadilah garis berpotongan. Karena dia akan punya satu titik di mana teman-teman bakal ketemu gitu kan. Oke. Nah, tapi ada satu lagi nih teman-teman, namanya garis kok satu lagi. Namanya garis bersilangan. Pernah dengar nggak? Pernah. Apa sih garis bersilangan itu kalau yang teman-teman ketahuin? Sama nggak dia sama garis berpotongan? Tidak terletak pada bidang yang sama garisnya. Benar. Terus apa lagi? Nggak akan pernah berpotongan. Benar juga. Wah, jago nih. Oke, jadi garis bersilangan itu misalkan kayak ada satu bidang nih teman-teman. Bukan bidang sini. Disebutnya satu kubus aja lah ya. Jadi misalkan di sini ada garis dari ujung. Nah, jelek nih. Maaf ya. Ini dari sini ke sini. Terus yang satu lagi dari sini ke sini. Nah, emang sih dia kelihatannya berpotongan kan ya. Dia nggak bisa kita bilang sejajar karena dia lawan arah.
Dia nggak bisa kita sebut berpotongan karena dia tuh nggak bertemu nih teman-teman. Dia berada pada bidang yang beda. Yang satu di sini, yang satu di sini. Nah, itu disebutnya garis bersilangan ya teman-teman, ingat kayak gitu. Jadi apa tadi garis bersilangan? Berlawan arah dan tidak ada titik temunya, Kak. Berbeda sama berpotongan, ada titik persekutuannya atau ada titik jumpanya. Betul. Mereka nggak bertemu, nggak berpotongan juga, nggak sejajar juga, tapi berada di bidang yang beda. Oke, lanjut ya nih. Nggak ada masalah kan sampai sini? Oke, tapi titiknya lewat doang gimana, Kak? Gimana sinar garis tadi? Sinar garis sudah pada paham belum? Apa masih ada yang ketinggalan tadi? Iya, Kak. Apa iya? Apa iya? Tadi jaringannya putus keluar sendiri. Oh, tadi jaringannya putus. Jadi sinar garis itu gampangnya ya, tadi kita review sedikit. Misalkan di sini nih, teman-teman ada punya lampu. Nah, itu sinarnya misalkan ke arah kanan. Nah, inilah yang disebut sinar garis. Jadi dia punya titik ujung di satu titik, satu sisinya, dan yang satu lagi itu tidak berujung gitu loh, teman-teman. Terus, tapi titiknya lewat doang, gimana, Kak? Skill line bahasa Inggrisnya. Ini aku kurang paham sih pertanyaannya gimana. Nanti mungkin aku cari tahu lagi ya. Kita lanjut dulu ke apa sih sudut. Sekarang kita udah masuk ke sudut nih. Ayo teman-teman, sudut itu apa sih? Ada yang mau jawab, sudut itu apa? Kata Ruth Evinora, titik yang terbentuk karena pertemuan dua garis, Kak. Benar sih, benar. Ada lagi yang mau melengkapi pernyataan Ruth? Terdiri dari dua garis, Kak. Iya, sudut terdiri dari dua garis. Ini kata gimana to everyone? Dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Oke, kita langsung lihat pengertiannya. Apa sih sudut itu? Oke. Jadi, sudut ini adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis. Nah, itu tuh tadi kita gunanya tahu sinar garis itu apa, karena sudut ini ternyata dibentuk oleh dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik nih, teman-teman. Tadi ya kata si Ruth, titik yang terbentuk. Nah, itu benar juga. Berpotongan tepat di satu titik. Nah, titik potong ini disebut dengan titik sudut. Gitu loh, teman-teman. Gimana kita gambarnya? Ini kayak di sini udah ada pizza ini. Jadi lapar kan? Jadi misalkan di sini jangan gambar titik dulu. Kita gambar sinar garisnya dulu. Sinar garis dari sini ke sini. Nah, ini kan pangkalnya. Ini pangkalnya, ini kelihatan nggak sih ya? Bentar. Nah, kita panjangin lagi deh. Oke, yang ini pangkalnya, terus di sini ada apa namanya ya, garis yang tak terhingga, itu sinar garis. Terus kita gambar sinar garis yang satu lagi ke arah yang berbeda. Nah, ini pangkalnya, ini itunya. Ini sebenarnya harusnya sih ini ya, apa namanya? Nah, bertemu di satu titik. Nah, ini nih yang kita sebut dengan titik potong sinar garis tadi. Nah, dia bakal membentuk yang namanya
suatu daerah yang kita sebut sudut. Nah, ini dia nih sudutnya. Misalkan kita bilang di sini P, di sini sudut apa namanya? Bukan sudut, titik potongnya ya, atau titik sudutnya itu kita sebut Q. Nah, yang di sini R. Nah, ini tuh dulu aku sempet kayak bingung gitu kan. Teman-teman pasti kan pernah baca ya kayak gini. Kayak ABC. Atau enggak sudut. Ini kan lambang sudut ya, teman-teman. Ini lambang sudut. Terus ada PQR. Nah, ini tuh maksudnya apa sih? Maksudnya kayak sudutnya yang mana gitu kan? Kan kita kan yang mau kita cari kan yang ininya loh gitu kan. Maunya yang kita cari ininya, tapi kenapa ini ada 3 huruf? Nah, ternyata yang sebagai titik sudut atau titik potongnya itu yang berada di tengah, teman-teman. Jadi kayak ini, sudut PQR. Berarti dia dibentuk oleh garis PQ dan sinar garis PQ dan RQ gitu loh. Nah, nama sudutnya PQR. Tapi titik sudutnya berada di Q, di tengah-tengah gitu. Jadi ini bisa juga ditulis kayak sudut RQP, itu juga bisa. Tapi intinya si Q-nya ini di tengah karena dia merupakan titik sudut atau titik potong. Oke, lanjut ke jenis-jenis sudut nih. Pasti teman-teman juga udah jago lah ya, jenis-jenis sudut tuh ada apa aja. Sudut lancip. Sudut lancip tuh gambarnya kayak, kok putih? Kayak pensil kan teman-teman, kalau pakai pensil maunya lancip ya, tajam dia. Ada yang tahu kalau sudut lancip itu syaratnya harus dari berapa derajat sampai berapa derajat sih teman-teman? 45. Kurang dari 90. Kurang dari 90. 45. Benar, kurang dari 90. Tapi ada kurangnya nih sedikit. Apa tuh kurangnya? 60. Kenapa? Ada kurangnya nih temennya si 90 siapa tuh? 60 bukan, Kak? Bukan. Apa ayo? 45. Bukan. Ini nih di kanan ini kan apa? 60. Bukan. 180. Bukan. Masih salah. Udah masa belum ada yang bener nih. 360. Oh nih, aku baru lihat chat. Ada yang jawab 0. Terus dukenus 0 kurang dari lancip kurang dari 90. Nah, benar itu dari 0 sampai 90. Jadi, misalkan di sini ada sudut X ya, teman-teman. Nah, si X ini itu syaratnya harus dari 0 derajat. Si X-nya ini harus di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Gitu, teman-teman. Jadi, yang di sini tuh 0 derajat. Nah, di sini kan 90 ya. Jadi dia di antara. Belum sampai 90. Terus ada sudut siku-siku. Nah, ini semuanya pasti udah tahu lah ya. Sudut siku-siku itu berarti dia sudutnya tegak lurus. Bisa disebut juga garisnya tegak lurus. Sudutnya 90 derajat. Tadi kan sudutnya X, berarti X sama dengan 90 derajat. Ini ketebalan deh. Dulu. Oke lah. Terus ada sudut tumpul. Tadi kan lawannya lancip, tumpul. Pakai pensil tumpul nggak enak. Gambarnya itu dia kayak gini. Oke. Nah, tadi kan sudut lancip, si sudutnya atau X-nya ini harus di antara 0 sampai 90 derajat. Kalau sudut tumpul tuh berapa, teman-teman? Lebih dari 90 kurang dari 180. 180 sampai 360. Nah, yang kedua kurang tepat tuh, teman-teman. Nih, Oliver juga jawab di chat. 90
pokoknya di antara 90 sampai 360. Nah, itu juga kurang tepat tuh, teman-teman. Tadi yang pertama, siapa jawabnya? 90 sampai? Lebih dari 90 kurang dari 180. Nah, itu tepatnya kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau sudut tumpul ini, dia itu, apa namanya, posisinya, letaknya si X ini harus berada di antara 90 dan 180. Kok nggak sampai 180 sih, Kak? Kenapa? Kenapa yang tadi yang 360 salah? Nah, itu dia, teman-teman. Karena kalau misalkan apa namanya ya? Kalau garis lurus doang kan teman-teman tahu itu namanya garis lurus gitu ya, sudutnya 180. Nah, itu udah nggak tumpul lagi dong, teman-teman. Itu garis lurus ya nggak? Bener kan? Masuk akal kan? Nah, gitu, teman-teman. Jadi ingatnya kalau tumpul itu dia nggak sepenuhnya lurus nih, karena kalau udah lurus dia nggak sebut tumpul lagi, tapi dia udah garis lurus gitu. Jadi ingatnya dia dari 90 dia melewati 90 tapi nggak sampai 180. Terus ada sudut refleks. Wah, ini bahasanya kayak agak susah gitu ya, sudut refleks. Kayak jarang gitu kita dengar. Apa sih sudut refleks, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Aku gambar deh, aku kasih clue. Nah, sudut refleks. Apa tuh? Ada yang tahu nggak sudut refleks apa? Oke, di chat ada yang jawab. Sudut refleks dari Oliver lagi, di antara 180 sampai 360. Terus Kak Arif jawab, sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat, Kak. Terus sudut pantul. Sudut pantul ya? Nggak tahu nih, sudut pantul termasuk atau enggak ya? Cuman tadi udah bener nih dari Oliver sama Kak Arif. Nah, sudutnya itu bukan yang ini nih, teman-teman. Bukan yang di sebelah sini. Tapi sudutnya itu yang di sebelah sini. Waduh, besar ya sudutnya ya jadi ya. Pasti, kok ini jadi lingkaran? Pasti pernah kan kayak ada soal yang nanya kayak sudut luarnya ini berarti kan sudut kebalikannya. Nah, itu dari berapa sampai berapa sih si X ini bolehnya? Nah, sudut refleks ini, si X-nya itu sudut ini, yang biru ini, harus di antara 180 derajat sampai 360 derajat. Gitu, teman-teman. Jadi dia kayak, ya di belakangnya gitulah. Terus, yang terakhir, ada sudut satu putaran penuh. Apa nih sudut satu putaran penuh? Satu lap. Apa? 160 derajat. Iya, benar. Jadi sudutnya ini dari awal sampai muter lagi ke tempatnya. Nah, itu disebutnya si sudutnya X-nya 360 derajat. Oke, sampai sini oke kan? Aman kan? Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Hubungan antara dua sudut. Nah, tadi kan ada hubungan antara dua garis. Sekarang sudut juga bisa. Sudut ada hubungan antara dua sudut. Yang pertama, sudut berdampingan. Jadi sudutnya punya pasangan. Dia berdampingan. Gambarnya kayak apa sih, Kak? Gambarnya kayak gini misalkan. Ada sudut lancip tadi, terus dibagi dua gitu loh. Tapi dia nggak 90 derajat ya, teman-teman. Jadi dia kayak sudut lancip benar. Nah, misalkan di sini sudut X sebutnya, terus yang di sini sudut Y.
Bro nggak kelihatan. Sudut Y. Terus ada sudut berpenyiku. Nah, kita kan sering dengar nih, komplementer, suplementer. Itu kadang kan kayak, apaan sih ini gitu kan? Nggak inget ya. Nah, ternyata komplementer itu sudut berpenyiku, teman-teman. Jadi misalkan ada gambarnya, kayak, namanya juga berpenyiku ya, berarti dia punya siku-siku, which is 90 derajat. Jadi kita gambarnya kayak gini. Nah, terus di sini ada, ya sebenarnya nggak harus lurus ya, jadi bisa aja kayak miring gini. Cuman intinya dia terbagi dua, yang ini sudut X, terus yang ini ada sudut Y. Nah, sudut X ini disebutnya X adalah penyiku dari Y. Gitu teman-teman. Atau bahasa lainnya bisa juga disebut sebagai X adalah komplementer. Bukan. Bisa juga sih komplementer. Maksudnya X adalah komplement dari Y. Komplement dari Y. Begitu juga sebaliknya. Jadi si Y ini adalah sudut Y adalah penyiku dari X, terus Y adalah komplement dari X. Kayak gitu, teman-teman. Selanjutnya ada sudut berpelurus atau suplementer. Namanya aja sudut berpelurus ya. Berarti dia apa? Lurus ya. Sudut apa namanya? Garisnya. Garisnya lurus. Tapi ada garis lainnya yang memotong. Bisa juga sih nggak memotong, cuman kayak dia bertemu gitu di satu titik. Nih kayak gini. Ya lebih miring lagi deh. Nah ini nih teman-teman sudut berpelurus. Kayak tadi ya, sama kayak yang berpenyiku, kayak X ini adalah sudut pelurusnya Y. Nah di sini Y-nya nih yang lebih besar gitu. Itu namanya sudut berpelurus atau suplementer. Terus ada yang terakhir, sudut-sudut vertikal atau sudut bertolak belakang. Kita gambarnya kayak gini. Karena dia bakal bertolak belakang. Kok jadi kayak gitu gambarnya? Nah, ini misalkan ini sama ini. Terus ini sama ini. Jadi dia tuh saling bertolak belakang nih, teman-teman. Nah, kalau sudut yang bertolak belakang ini, apa sih yang kita tahu dari sudut bertolak belakang? Paham nggak maksud aku? Ada nggak teman-teman yang tahu kalau misalkan sudut-sudut bertolak belakang tuh maksudnya tuh kayak gimana sih? Sudutnya tuh gimana? Mirror dari sudutnya itu sama besar. Nah, itu benar banget. Jadi sudut yang ada di sini, misalkan ini sudut apa ya? Ini kita sebut A, ini sudut B, sudut C, sudut D, deh kayak gitu. Nah, si A sama C ini karena dia bertolak belakang, itu tuh besarnya sama nih teman-teman. Itu sama kayak D dan B. Itu juga sama. Gitu ya gampangnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Masih aman? Oke, kalau masih aman kita lanjut. Nah, ini dia nih si main karakternya nih dari materi garis dan sudut. Ada garis transversal. Coba teman-teman ada yang tahu nggak sih garis transversal itu apa? Kalau misalkan nyebut garis transversal nih, kata garis transversal, di otak munculnya apa sih? Kak, boleh slide sebelumnya mau di SS. Oh iya, nanti ini bakal dibagiin ya teman-teman apa namanya? PPT-nya. Jadi santai aja. Udah di screenshot? Oke, lanjut. Tadi garis transversal. Ayo. Apa sih yang terlintas di otak kalau dengar garis transversal? Garis yang memotong dua garis pada dua titik yang berbeda, Kak? Wih, benar-benar. Keren, langsung betul jawabannya.
Nih. Jadi garis-garis transversal ini dia tuh bakal membentuk sudut-sudut dari dua garis yang dipotong oleh sebuah garis. Nah, sebuah garisnya itu namanya garis transversal. Nah, ini ada penjelasan yang lebih jelasnya lagi. Jadi tadi udah dijelasin sama teman kita, garis transversal adalah garis yang memotong dua buah atau lebih garis yang lain. Nah, apabila terdapat dua garis yang dipotong oleh satu garis transversal, akan membentuk pasangan sudut yang mempunyai nama khusus. Itu apa aja sih nama-nama khususnya? Dan itu juga sesuai sama posisinya, teman-teman. Nah, kita next. Nah, ini dia. Ada sudut sehadap, ada sudut dalam berseberangan, ada luar berseberangan, ada dalam sepihak, ada sudut luar sepihak. Ini kan kayak, banyak banget lagi, Kak, kayak gitu kan. Kayak, ini sebenarnya nggak usah dihafalin, teman-teman. Jadi, kuncinya, bukan kuncinya sih. Jadi, teman-teman tuh harus gambar dulu nih, kayak garis 1, terus ada garis 2. Woi, lurus. Oke. Nah, ini garis transversalnya tadi yang memotong si dua garis sejajar itu. Kita gambar dulu ini panah-panahnya. Karena dia bisa tak terhingga ya. Nah, sudutnya yang mana sih, Kak? Sudutnya yang ini. Sudut ini kita sebut sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Terus kita tulis lagi sudut 1. Kita bedain deh warnanya ya. Kayak warna apa ya? Warna neon. Ini 1, 2, 3, 4. Terus kita sebut, kan ini kan sama ya, 1, 2, 3, 4-nya. Jadi ini kita sebut daerah B, yang di bawah daerah A. Oke. Nah, kenapa sih aku, buat sudutnya ini tuh sama gitu, angkanya. Kayak 1 di sini, ini juga 1 lagi. Kenapa nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Kenapa nggak kayak gitu ya, Kak? Nah, karena ini tuh justru lebih gampang, teman-teman. Jadi, teman-teman jadi lebih mudah ingat kalau sudut yang di sini, bukan ya, maksudnya gimana ya? Kalau angka yang ada di sini, itu tuh sama. Jadi, 1 yang di sini tuh sama 1 yang di sini gitu loh, teman-teman. Paham nggak maksud aku? Nangkep lah ya? Jadi, pas kita misalkan udah tahu nih, ada soalnya nanya, sudut sehadap, sebutin sudut-sudut sehadap di garis transversal ini. Nah, teman-teman langsung gambar garis transversalnya tadi, ada 2 garis sejajar, terus dipotong sama 1 garis transversal. Terus dia bilang sehadap. Nah, sehadap itu berarti apa sih maksudnya ya? Sehadap itu kan kayak depan-depanan gitu ya. Berarti, bukan sehadap, bukan depan-depanan, salah. Jadi sehadap itu maksudnya, misalkan aku sama Nathanael nih lagi berdiri. Nah, kita itu menghadap ke arah yang sama. Nah, menghadap ke arah yang sama itu kayak apa? Menghadap arah yang sama itu kayak si A1 dan B1 ini. Nah, dia kayak ngadap ke sana kan? Ya nggak, teman-teman? Benar kan? Sama aja kayak yang 2. Oh, dia sehadap. Dia menghadap ke sana. Terus yang 3 ke sana. Terus yang keempat ke sana. Sama yang ini. Tuh. Jadi gampang ya ngingetnya. Jadi kalau sehadap tuh berarti dia menghadap ke arah yang sama. Kalau misalkan ditulisnya berarti sudut A1 itu sehadap dengan sudut B1. Nah, karena dia sehadap atau mengarah ke arah yang sama, nah itu mereka nilainya sama, teman-teman. Jadi bisa kita tulis kayak gini, kayak sudut A1 sama dengan sudut B1. Kayak yang tadi yang pertama aku bilang, karena mereka angkanya juga sama, jadi teman-teman lebih mudah nginget kalau, oh iya, kan mereka angkanya sama, berarti nilai sudutnya juga sama gitu loh. Gitu, paham kan ya? Oke, lanjut ke yang kedua, sudut dalam berseberangan. Ribet lagi nih, berseberangan tuh apa maksudnya gitu kan ya? Sudut dalam. Kita kesampingkan dulu berseberangannya. Kita lihat dulu sudut dalam. Sudut dalam tuh yang mana? Sudut dalam itu ternyata yang ini, teman-teman. Di dalam si garis
dua garis sejajar ini namanya sudut dalam. Gitu. Terus baru kita lihat sudut dalam berseberangan. Namanya aja berseberangan berarti mereka nggak berada di garis yang bukan garis sih, apa ya, kayak misalkan aku sama Nathanael nih berdua di jalanan di pinggir jalan. Nah, Nathanael tuh di seberang aku. Nah, misalkan aku yang angka 3 ini, Nathanael yang di 1, itu namanya berseberangan, teman-teman. Sama aja kayak yang 4 sama yang 2 itu berseberangan. Jadi bisa kita tulis sudut A3, ini tadi yang aku di sini, terus ini tuh sudut dalam berseberangan sama sudut A1. Nah, ini nilainya tuh sama, teman-teman. Jadi sudut dalam berseberangan ini sama, tapi dia kayak nyilang gitu loh. Jadi kayak, kalau depan-depanan kan nggak sama ya sudutnya. Kenapa? Kenapa dia nggak sama? Ada yang bisa jawab nggak? Karena satu daerah, Pak. Iya, satu daerah. Ada jawaban lain? Karena garis lurus, Kak, 180 derajat. Nah, itu dia yang lebih tepat ya. Oh, bentar, ini aku tulis dulu. Sudut. Ini kok A ya? Hapus. B maksudnya. B1, ini B2. Nah, iya kenapa tadi dia nggak 3 sama 4? Kenapa dia nggak dibilang dia berseberangan? Padahal kan dia depan-depanan, Kak. Nah, itu dia tadi, karena dia berada di satu garis lurus yang sama. Karena kalau misalkan satu garis lurus itu, jumlahnya kan harus, garis lurus kan tadi derajatnya 180 derajat. Kalau misalkan si 3 ini, misalkan kita sebut dia 80 derajat gitu kan. Kegedean ya, padahal kan ini lancip. Apa ya sebutnya ya? 60 derajat deh. 60 derajat. Nah, berarti kan si 4 ini adalah 180 dikurang 60 derajat. Jadi kan nggak sama dong sudutnya kan, padahal kita kan nyari yang sama gitu kan sudutnya. Nah, jadi sudut dalam berseberangan itu yang sama tuh kayak silang gini, teman-teman gitu. Oke, lanjut. Sekarang ketiga, sudut luar berseberangan. Nah, mirip kayak yang tadi sudut dalam, tapi sekarang sudut luar. Sudut luar tuh yang mana? Sudut luar ya berarti yang di luar si garis sejajar ini. Nah, jadi dia kayak di bagian luarnya gitulah. Arti berseberangan sama kayak yang tadi, yang nomor 2. Berarti kan si sudut A2 sama kayak sudut B4. Terus sudut A1 sama kayak sudut B3. Berarti ditulisnya sudut A2 sama dengan sudut B4 dan sudut A1 sama dengan sudut B3 gitu, teman-teman. Nah, jadi dari 1 sampai 3 ini, bentar. Oke, dari dari nomor 1 sampai 3 ini, mereka tuh kayak, apa ya namanya, sama gitu, derajatnya sama. Nah, nomor 4 sama 5 ini, baru nih, dia bahas sudut dalam sepihak. Nah, coba ada yang tahu nggak sudut dalam sepihak tuh apa maksudnya? 180 derajat. Bukan Kak, kalau dijumlahin. Nah, itu dia bener banget. Sudut dalam sepihak. Nah, tadi kayak yang tadi, artian yang sudut dalam dan sudut luar ini, maksudnya ya di dalam garis, di dalam si garis sejajar, dan di luar garis sejajar. Nah, untuk arti sepihaknya itu, sepihak artinya dia berada pada garis yang sama gitu. Dia kayak, pihak gue loh. Jadi lo sini di samping gue ini sejajar gitu kan. Jadi si kayak A3, salah, bukan ke samping ya malah. Maaf. Jadi bukan ke samping, kalau sepihak ke sini. Gitu loh guys. Jadi kan kalau misalkan ini dipindahin ke sini kan dijumlahin jadi 180 derajat. Jadi sepihak maksudnya bukan di seberangnya garis transversal, tapi mereka di satu sisi gini. Jadi bukan ke samping tapi ke sini.
Jadi kayak nggak ada penghalang di antara mereka. Jadi yang tadi aku bilang mereka sepihak gitu loh. Kak, maaf untuk sudut dalam berseberangan itu kalau A1 sama dengan A3 bisa nggak? Untuk sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. A1 sama A3. Sebenarnya itu namanya kayaknya bukan sudut dalam berseberangan deh. Bener nggak teman-teman? Bertolak belakang bukan, Kak? Nah, itu dia. Balik lagi ke materi yang tadi nih, yang sudut-sudut bertolak belakang. Jadi dia nggak masuk ke apa namanya ya, nggak masuk kategori yang sudut dalam berseberangan gitu ya. Jadi dia adalah sudut yang bertolak belakang. Oke, lanjut tadi ke sudut dalam sepihak. Dia sepihak nih di sisi yang sama gitu. Terus gimana Kak nulisnya? Nulisnya berarti kan sudut A3 karena dia tadi di dalam kan ya, di dalam garisnya di sini. Kalau dijumlahin sama sudut A2, salah, aku A lagi. Sudut B2 itu jumlahnya 180 derajat. Gitu. Tapi sebenarnya bisa juga sih kayak diingatnya tuh gimana ya? Diingatnya tuh si 3 yang di sini kan sama juga nih di sini. Kalau aku ya, aku ngingetnya 3 kan sama nih di sini sama di sini. Terus dia bilang sudut dalam sepihak, berarti kan ya ingat aja berarti dia sepihak. Jadi ini dijumlahin gitu loh 180 derajat. Tapi jangan deh, terumit lagi ya. Jadi ingat aja pokoknya sepihak tuh yang di dalam ini. Di dalam terus sepihak. A3 sama B2. Terus satu lagi berarti di seberangnya ada A4 ditambah sudut B1. Itu juga 180 derajat. Nah, yang kelima, yang sudut luar sepihak ini sama juga nih teman-teman, sama yang nomor 4 tadi, yang sudut dalam sepihak. Dia kalau dijumlahin 180 derajat. Tapi yang bedain dia sudutnya di luar. Jadi kayak si 1, 2 yang di sini sama 4, 3 di sini gitu. Jadi kita nulisnya adalah sudut A1, yang deh dari yang kanan dulu lah. A2 ditambah B3 sama dengan 180 derajat. Terus sudut A1 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Gitu. Jadi balik lagi ke tadi, biar gampang ingatnya. Nulisnya ini samain aja angkanya, cuman jadi beda daerah. Ini daerah A, daerah B. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Apa maksudnya ada yang kurang jelas nggak dari apa yang udah aku jelasin? Kak, mau tanya. Boleh. Itu yang sudut dalam sepihak, kenapa nggak boleh saling terpotong sama garis transversal ya? Sementara yang di luar sepihak itu boleh. Sebenarnya yang luar sepihak juga nggak berpotongan sih sama garis transversal. Dia kayak di sebelah sini, dia di satu sisinya gitu. Jadi aku mengartikannya si sepihak ini adalah apa ya namanya ya, daerah yang apa ya, daerah yang di samping, bukan di samping. Ya ini kan kayak ini garis transversalnya. Nah ini daerah sepihak, ini daerah sepihak gitu loh. Kalau aku sih ngertiinnya gitu ya. Kalau teman-teman yang lain gimana? Mungkin lebih gampang pihak kanan sama pihak kiri itu kali. Nah, itu bisa juga tuh. Biar ingatnya gampang ya, pihak kanan sama pihak kiri. Benar-benar. Ada lagi yang mau nambahin? Nggak ada nih. Kalau nggak ada, kita lanjut. Aman? Aman, Kak. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada materi tambahan. Sudut dalam poligon. Coba deh, arti poligon dulu. Apa sih teman-teman arti poligon itu? Ada yang mau jawab?
Banyak sudut, Kak. Banyak sudut. Oke, apalagi? Banyak. Punya segi yang banyak atau sisi yang banyak. Sisi banyak, ya benar sih. Oke, jadi poligon itu sebenarnya adalah bangun datar. Bentar, aku sambil nulis ya. Bangun datar yang terdiri dari garis lurus atau dari banyak garis lurus. Yang apa? Yang bergabung. Jadi si garis lurusnya ini bergabung untuk membentuk rantai tertutup. Ini yang belajar kimia kan pasti tahu tuh rantai benzina tertutup. Oke. Nah, poligon itu enggak selamanya sudutnya banyak sih, maksudnya gimana ya? Pasti kan kalau yang kita maksudnya kalau misalkan kata-kata poligon terlintas di pikiran kita, itu kan pasti kita mikirnya langsung yang sudut banyak kan, kayak ya namanya aja poli Kak gitu kan. Padahal nggak gitu juga loh teman-teman. Padahal si segitiga itu tuh termasuk poligon. Kita gambar dulu ya segitiganya. Jadi si segitiga ini termasuk poligon. Aduh jelek lagi. Oke, terus apalagi segi 4 juga masih termasuk poligon. Ini segi 4, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, segi 5 belum kita gambar. Segi 5 gimana ya gambarnya ya? Gini kali. Gini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mencong dikit lagi nggak apa-apa. Oke, segi 5. Sudut dalam poligon. Nah, ini tuh maksudnya, ini tuh biar teman-teman, apa ya, gimana ya, maksudnya tuh kayak, biar tahu jumlah sudut-sudut dalam poligon. Kayak, kan kalau segitiga pasti teman-teman udah tahu lah ya, jumlah sudutnya tuh 180 derajat. Cuman kalau kayak, ini nih, sudut berapa sisi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segi 7. Nah, itu cara nyari, berarti semua bangun datar ya, Kak, kecuali lingkaran. Ya, lingkaran gak ada sudutnya sih. Bener-bener. Semua bangun datar kecuali lingkaran. Bener gak, teman-teman? Bener ya kayaknya ya? Karena kan lingkaran gak punya sudut. Atau salah? Oke, bener ya. Nah, yang poligon yang tadi, yang segi 7 ini kan pasti kita, berapa sih jumlah sudutnya? Biasanya kan kalau di UTBK gitu kan soalnya unexpected ya, kayak nggak tahu. Kayak tiba-tiba kayak, lupa lagi, ini berapa sih sudutnya? Nah, bukan basicnya sih, gimana ya? Biar inget, biar tahu, kita mulai dari segitiga dulu. Segitiga. Ini aku gambarnya segitiga sama sisi. Kalau sama sisi berapa sudutnya? Masing-masing sudutnya maksudnya. 60. 60. Iya benar, 60. Ini kita gambarnya gimana? Kekecilan. Oke, ini 60. 60. Berarti kalau dijumlahin kan 180. Sudut si segitiga ini. Sama pula kayak segitiga sama kaki. Salah, kok sama kaki sih? Ya bisa sih sama kaki juga maksudnya. Maksudnya ini aku lagi mau gambar segitiga siku-siku. Siku-siku, terus sama kaki. Oke, terus segitiga sembarang juga ada. Nah,
semua si segitiga ini, jumlah semua sudutnya itu harus 180 derajat tadi. Oke, itu pasti masih gampang lah teman-teman, pasti udah tahu lah ya. Terus kalau segi 4, nah segi 4 di sini ada persegi. Persegi itu, enggak, jangan gitu dulu. Segi 4, semua jumlah semua sudutnya harus berapa teman-teman? 360 derajat. Betul, 360 derajat. Kenapa? Karena siku-siku semua. 90 derajat. Benar, karena siku-siku semua. Tapi kan ada tuh teman-teman, segi 4 trapesium. Trapesium masuk segi 4 nggak? Masuk. Masuk nggak? Masuk ya? Masuk. Tapi kan dia nggak siku-siku semua tuh. Tuh gimana tuh teman-teman? Harus masih tetap 360 nggak? Ayo gimana? Trapesium yang biasa deh. Jangan yang trapesium sama kaki, ini trapesium nih aku gambarin. Dia kan nggak semuanya 90 derajat. Gimana kita tahu dia 360? Ada yang tahu? Yang di kanannya jumlahnya 180, Kak. Yang di kanan mana tuh? Yang bawah, atas? Yang sisi kanannya kan itu berpelurus. Iya, bener banget ya. Kalau misalkan kita gambar garis lagi nih, kita tambahin pakai nih. Kita pakai garis bantu. Nah, sisi yang ada di sini itu kan sama aja kayak sisi yang ada di sini. Bener nggak teman-teman? Iya. Nah, berarti kan jumlah dari sudut yang ada di sini, mana gimana ya, daerah ini sama daerah ini itu harus 180 jumlahnya. Karena itu udah 180, terus yang sebelah sininya siku-siku, which is 90 derajat, berarti kan 90 tambah 90, 180 juga. Berarti semuanya kalau ditotalin 360 derajat. Gitu ya teman-teman kalau misalkan nyari pembuktiannya. 360 derajat. Oke, ini sedikit tambahan untuk yang belah ketupat sama layang-layang. Gambarnya jelek banget lagi. Oke, ini lebih mirip kayak. Oke. Sama apa tadi? Layang-layang. Nah, mereka kan sama-sama tetap segi 4 juga ya. Cuman sudutnya itu yang sama bagian ini sama ini. Ini sama ini. Itu sama. Terus dan satu lagi itu yang ini sama ini. Jadi kalau segi 4 kan 90 semua ya teman-teman. Kalau belah ketupat, dia kan sisinya emang sama semua juga. Cuman yang bedain belah ketupat sama persegi itu, yaitu tadi, si sudutnya. Kalau segi 4 sudutnya sama semua, kalau belah ketupat sudutnya tuh yang sama yang berseberangan doang nih. Jadi ini sama, ini sama, kayak gitu. Nah kalau layang-layang, bisa terlihat jelas ya kalau sudut yang di atas dan yang di bawah ini kan beda gitu. Berarti yang sama yang mana? Berarti yang sama adalah yang ini, yang samping-sampingan juga berhadapan. Gitu, teman-teman. Lanjut ke segi 5. Segi 5, udah mulai susah nih. Segi 5 tuh gimana, teman-teman? Berapa jumlah sudutnya? Ada yang tahu nggak? .540, Kak. 540. Taunya dari mana? Apa hafal aja?
Itu kan nanti dari sudut-sudutnya itu ditarik garis ke tengah biar jadi segitiga, Kak. Oke. Terus kan di tengah Mm-mm. nanti jadi lingkaran, kan lingkarannya 360. Karena dia ada segi 5 dibagi 5 jadi 72. Kan nanti jadi Oke. segitiga. Semua segitiga kan harus 180. 180 kurang 70 itu 108 kali 5. Oke. Sebenarnya ada cara yang lebih gampang lagi tuh teman-teman. Itu benar ya jawabannya. Ya maksudnya tadi cara teman kita ini udah benar banget. Cuman ada yang lebih gampang lagi ya. Yang lebih gampang tadi benar kita bikin tarik garis jadi segitiga. Tarik garisnya kemana? Tarik garisnya langsung aja nih dari sini ke sini. Nah, udah bentuk segitiga belum teman-teman? Udah kan? Ada berapa segitiganya? Ada 1, 2, 3. Nah, tadi jumlah sudut segitiga berapa? 180 kan? Kita kali 3. 180 kali 3. Hasilnya sama nggak? Sama tadi, 540. Sama kan? Sama. Ya, itu lebih gampangnya. Jadi, patokan kita nih si segitiga sebenarnya. Berarti kalau kayak gitu, yang segi 6 udah bisa dong. Gimana nih kalau yang segi 6? Bisa kita tarik garis lagi nggak? Kayak tadi. Bisa, Kak. Gimana tuh? Ke sini ya. Karena nggak ada ABC-nya jadi agak susah. Oke, langsung aja. Ini ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Oke. Wah, jadi segitiga lagi deh. Ada berapa di segitiga yang sekarang? Ada 1, 2, 3. Salah. Bentar. 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal kali deh 180 kali 4 berapa? 720. 720. Benar nggak? Kalau segi 6 kayak gitu. Segi 6 tuh 720 jumlahnya. Benar ya? Lanjut ke segi 7 nih. Ntar di segi 7. Sama juga nih caranya. Kita tarik garis. Dari sini. Bentar. Kita ganti dulu warnanya. Sini ke sini. Sini ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Keren ya, bisa digituin ya. Oke, berarti ini kan segitiganya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita kali lagi 180 kali 5 berapa? 900. 900. Iya. Iya benar. 900. Benar kan? Gampang nggak? Kalau kayak gitu gampang kan? Lebih mudah diingat. Iya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyain dari materi yang sudut dalam poligon ini? Aman. Nah, itu kan tadi kita nyari. Oh iya, maaf. Tadi yang segi 4 ada yang kelupaan nih. Yang segi 4 tuh sudah bisa kita bagi 2 juga. Makanya dia kenapa dia jadi 360. Gitu. Karena dia ada 2 segitiga. 1, 2 gitu. Oke. Nah, itu kan tadi gimana kita nyari dari segi 4 sampai segi 7. Atau enggak segi ke N. Tapi gimana kok segitiga bisa 180? Kita nggak tahu kan segitiga tuh kenapa malah segitiganya 180 gitu. Padahal gimana ya? Maksud aku tuh kita udah tahu nih yang lain. Tapi gimana biar kita taunya kok segitiga 180 karena si segitiga ini kan yang jadi patokannya gitu kan. Nah, itu caranya dengan pembuktian lagi pakai garis bantu, teman-teman. Jadi kita gambar dulu nih segitiganya. Yang besar lah ya. Jangan deh, di sini. Ini aku pakai segitiga sama sisi. Oke. Kita bikin garis bantunya di mana? Kita bikin garis bantunya di atas. Oke. Terus, ini ada sudut. Kita sebutnya 1 deh, sudut 1 aja ya. Sudut 2, sudut 3.
Nah, gimana biar bisa kita tahu kalau segitiga itu jumlahnya 180? Itu dari mana sih asal muasalnya? Nah, ternyata asal muasalnya kalau misalkan teman-teman perhatiin nih, kalau aku panjangin garis yang di bawah juga, terus kita panjangin garis yang ini, sama nggak kayak garis transversal tadi? Wih, jelek. Sama nggak teman-teman sama garis transversal tadi? Sama kan? Berarti si yang nomor 2 ini, nomor 2 yang ada di sini, sama dong sama yang di sini. Ya nggak? Apa ini? Di chat. Capek? Semangat. Sudut dalam berseberangan. Ya, sudut dalam berseberangan. Terus yang ini, yang 3. Sama nggak sama yang di sini? Sama ya? Kalau misalkan kita tulis di sini itu 4 deh, sudut 4, sudut 5. Berarti sudut 1 ditambah, dan di situ deh, kekecilan. Sudut 1 ditambah sudut 4 ditambah sudut 5. Berapa tuh teman-teman totalnya? 180 derajat. 180 derajat. Sama dong berarti. Maksudnya sama nggak sama yang tadi? Sudut 1 ditambah tadi kan sudut 4 berseberangannya sama sudut 2. Ditambah sudut 5 berseberangannya sama sudut 3. Oke. Sama nggak? Sama, Kak. Sama. Nah, gitu ya pembuktiannya, teman-teman. Jadi kayak ternyata nggak serta-merta si segitiga ini tuh tahu-tahu dapat 180. Tapi ternyata dari si garis bantu dan tadi garis transversal tadi. Gitu ya, teman-teman. Oke, next ya. Ini ada sudut luar poligon sini sedikit doang. Jadi misalkan kita gambar segitiga. Terus aku panjangin di bagian yang sini, sama sini. Salah. Sini. Nah, misalkan yang di soal ditanyanya tuh sudutnya yang ini nih teman-teman, yang di luar. Itu maksudnya ya yang ditanya soal tuh jumlah sudut-sudut yang di luar ini nih. Yang ini 1, 2, 3. Nah ini tuh berapa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Bisa dicari dari salah satu jumlah sudut yang di dalam, Kak. 2 jumlah dari sudut yang di dalam ditambahin sama dengan sudut yang di luar. 2 jumlah sudut yang di dalam ditambahin sama jumlah sudut yang di luar. Bukan, Kak. Dua sudut itu yang di dalam segitiga dijumlahin. Itu sama nilainya sama sudut yang di luar. Iya, benar-benar. Oke, itu juga benar. Cuman kalau aku tanya sekarang, totalnya ini, sudut ini berapa? Kalau tadi kan sudut dalam 180, kalau luar sama nggak 180? Enggak, Kak. Berapa tuh? Kata Naila, 120 nggak sih, Kak? Benar nggak nih 120? 360. 360. Jawaban terakhir. Berapa? Kata Ayat 360, kata Akila 360. Benar, jawabannya 360. Agak bingung nggak sih kalau misalkan, kok bisa ya di dalamnya jumlahnya 180, tapi kok di luarnya 360? Karena kalau misalkan aku gambar, pakai warna lain deh, warna kuning. Kalau misalkan aku satuin di garisnya, ini ke sini. Bukan satuin sih, lebih kayak aku pindahin kali ya. Jadi yang di atas ini aku pindahin ke sini. Terus yang di bawah sini aku pindahin ke sini. Terus tadi kan ini sudutnya ke sini kan ya? Maaf. Sudutnya ke sini. Terus yang ini sudutnya di sebelah sini. Nah, itu totalnya jadi muter dong, jadi lingkaran, jadi 360 ya enggak? Masuk akal kan?
Keren nggak? Keren nggak? Banget. Keren lah ya. Jadi yang tadi yang kata siapa tuh? Yang penjumlahan 2 sudut di dalam? Itu kalau diketahuin sudut di dalam, iya itu benar. Kalau diketahuin ada misalkan di sini sudut A sama sudut B diketahuin, terus yang ditanya sudut luarnya, itu benar banget. Itu sama. Jadi 2 sudut di dalam sama dengan yang sudut luar ini. Benar nggak? Setuju nggak? Setuju. Oke. Lanjut ke contoh soal. Akhirnya udah sampai contoh soal. Ke nomor 1 dulu deh. Aku kasih waktu 1 menit. Kayak Jerome Pauline kan ngerjain bahkan 30 detik. Oke, ini nomor 1 masih gampang banget loh teman-teman. Jika besar sudut P1, P berarti yang mana? Ini kan daerah P1 adalah 130. Maka besar sudut Q4. Nih, 50 Q4. Berapa? 50 derajat. 50, Kak. Kenapa bisa dapat 50 derajat? Karena P1 130, P2-nya otomatis 50 derajat. P2 sama Q4 itu kan garis luar berseberangan sama dengan. Wih, keren banget deh. Aku sampai terharu, keren. Emang bener-bener banget kayak gitu. Bisa juga ingat cara yang tadi. Bukan ingat cara yang tadi sih, ingat teori yang tadi yang apa namanya? Sudut apa? Sudut luar, dia berada di luar. Dan apa? Sudut luar? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Sudut Luar luar sepihak. Iya, benar. Sudut luar sepihak tadi kan dia harus dijumlahin dan hasilnya 180. Tapi ya benar tadi kata siapa tuh tadi yang jawab? Hah? Nathanael, Kak. Oh, kata Nathanael. Benar banget itu. Aku juga lebih setuju cara yang kayak gitu ya. Maksudnya kita ngapain sih ingat-ingat yang rumit-rumit, kan semuanya tuh bisa dilogikain sebenarnya. Jadi kayak yang diketahuin P1. Terus P1 ini tuh sama sudut 2 P2 ini 180 derajat. Nah, sedangkan si P2 ini kan dia bertolak belakang sama 4. Jadi 4 yang di sini sama aja ya kayak 4 di sini kan bertolak belakang. Berarti sama dong. Jadi tadi 130 bukan dikurang sih. Ditambah sudut P2 sama dengan 180. Berarti sudut P2 sama dengan 50 derajat. Nah, sudut P2 sama dengan sudut P4 sama dengan sudut Q4. Gitu ya teman-teman ya. Masih easy lah. Bisa. Lanjut ke nomor 2. Besar pelurus sudut KLN. Nah, ini kayak tadi kita udah bahas. Pelurus. Satu. Karena garisnya lurus. Satu, Kak. G1. Perlu 2. Ya. Itu dijumlahin terus sama dengan 180 derajat. B, Kak. Oke. Kita hitung. Jadi karena tadi benar katanya yang jawab tadi siapa? Maaf ya, aku nggak bisa nggak muncul nama-nama yang on cam ini. On cam, on mic. Jadi tadi si pelurus ini kan apa namanya ya? Sudutnya 180. Berarti karena ini masih ada variabel yang belum kita ketahuin, kita jumlahin lah pokoknya. Jumlahinnya dulu. 3x tambah 15. Dijumlahin sama 2x tambah 10. Itu hasilnya harus 180 karena dia berpelurus. Terus dijumlahin jadi berapa? 5x tambah 25 sama dengan 180 derajat. 5x sama dengan berapa? 180 kurang 25? 155. 155 bagi 5? 31. 31. Emang yang ditanya apa? KLN. KLN berapa? Plus 15 derajat.
Iya, jadi bukan 31 ya jawabannya. Tapi harus dimasukin dulu nih ke sudut si KLN ini. Karena kan yang diminta sudut KLN tuh berapa besarnya gitu kan. Berarti 3X dimasukin X-nya 31 tambah 15. Hasilnya apa? Yang diminta bukannya sudut pelurusnya, Kak? Oh iya, kebalik ya. Berarti seberang ya? Iya, Kak. Wah, makasih. Udah diingetin. Berarti seberang ya guys, ternyata. Berarti 2X, X-nya 31 ditambah 10. Sama dengan? 72. Oke. Nah, makasih banget tuh tadi udah diingetin. Jadi kalau besar pelurus, kalau ditanya besar pelurusnya, dan dia minta besar pelurus sudut KLN, berarti seberangnya sudut KLN. Sama kayak tadi yang berpenyiku. Kalau ditanyanya besar penyiku atau komplement dari sudut Y, itu apa? Berarti si X gitu ya. Ini emang suka rancu sih, harus fokus emang, benar-benar. Lanjut. Ini kita soalnya nggak banyak sih, teman-teman. Santai. Ada nomor 3, yang ditanya, yang dicari nilai Y. Mau dong ada satu orang yang arahin aku gimana sih nih ngerjain ini, yang gampang. Ayo, ada yang mau? Kak, itu 6X min 40 derajat sama dengan 4X, bukan? Iya, benar. Sama dengan 4X. Karena apa? Luar berseberangan. Dia luar berseberangan. Atau enggak, ini kan sama aja kayak bisa ditaruh di sini. Jadi kan dia bertolak belakang. Berarti sama dong. Si besar sudutnya tuh sama. Berarti gimana kita ngerjainnya? 4X Sama dengan 6X. 4X sama dengan 6X min 40. Min 40. Terus kita pindah ruas 40-nya. 6X min 4X. 40 sama dengan 2X. X sama dengan 20. Terus udah tahu nih. Habis itu ngapain lagi dong? Itu, Kak, berpelurus. Berpelurus. 4X-nya. Cari pelurus 4X-nya. Oke, cari pelurus 4X-nya. 4X berarti tadi masukin X-nya kan, berarti 4 kali 20 berapa? 80. Kurang. 80. Cari pelurusnya berapa berarti? 100. Udah dapat kayak gini, diapain lagi? Itu karena totalnya 180, maka sisa 25. Maka sisa 25. Karena tadi balik lagi segitiga itu jumlahnya harus 180. Jadi 100 ditambah 55 ditambah Y, sudut Y, harus sama dengan 180 derajat. Terus kita jumlahin dan pindah ruas, jadi 180 derajat dikurang 155. Berarti jawabannya berapa? 100 dari mana? Ayo, ada yang bisa jelasin nggak 100 dari mana? Oliver udah jawab. Pelurus dari 4X. Oke, jadi kita ulang lagi. Jadi, ini kan garis lurus ya, teman-teman. Jadi dia totalnya atau besarnya harus 180 kan? Karena dia garis lurus. Terus kita udah tahu nih, X-nya itu 20. Berarti kan 4 kali 20. Berarti 80. Tadi totalnya harus 180. Yang sudut ini 80. Berarti yang ini dikurangin dong. 180 dikurang 80. Berarti hasilnya 100. Ini makasih untuk la atau iya. Udah jawab tuh di komen. Gitu. Terus baru deh tadi dijumlahin segitiga itu harus 180 juga. Terus ketemu Y-nya sama dengan 25. Oke, gampang kan?
gampang lah ya. Sekarang ke yang agak tricky. 4B. Wah, ada yang langsung jawab B. Ada yang mau bantu aku ngerjain nomor 4? Nih, kayaknya dulu sih aku TBK sering banget sih ngeliat yang kayak gini ya. Sempat bingung juga mungkin dulu ngerjainnya. Ada yang bisa bantuin? Dibuat garis sejajarnya, Kak. Sama garis transversalnya. Buat garis sejajar atau transversal nih? Garis sejajarnya ini dipanjangin, terus garis transversalnya juga dipanjangin sampai motong garis sejajarnya. Oke, kita gambar berarti gambarnya kayak gini ya. Garis sejajar. Duh, ini enggak sejajar. Oke, terus garis transversal dipanjangin. Maksudnya garis sejajar yang udah ada. Kan ini udah ada dua garis sejajar. Oh, oke. Panjangin. Terus garis transversalnya dipanjangin. Oke, gini. Terus habis itu diapain lagi? Atau ada yang punya cara lain atau gimana? Itu ada yang dalam berseberangan, Kak. Dalam berseberangan? Yang mana? Yang 42. Sama 42-nya, dalam berseberangan sama sudut 42 derajatnya. Ini atau ini? Atau ini? Iya, yang itu, Kak. Iya, Ini, itu, Kak. yang terakhir? Iya. Oke. Terus habis itu? Yang kanannya itu bisa jadi 180 min 142. 180 min 142. Berarti di sini berapa? 38. 42. 38. Oke, lanjut. Empat dua ditambah 38, Kak, hasilnya 80. 42 tambah 38, 80. Berarti tadi segitiga harus 180, berarti di sini berapa? 100. Karena ini berpelurus, X-nya 80. X-nya 80. Nah, ini benar ya? Benar nih, caranya juga benar nih. Aku ada sih cara satu lagi. Maksudnya kalau aku caranya nggak kayak gitu. Gimana ya? Kita bikin lembar baru aja kali. Ini udah terakhir soalnya. Bentar ya. Kita lembar baru deh. Kok ininya yang ke copy ya? Salah dong berarti ya. Back. Sebentar. Oke, terus kita Oke, nah kalau cara aku itu aku justru manjangin garisnya yang di sini. Aduh. Di pertengahan ini loh. Si X ini. Nah. Terus habis itu tinggal iniin deh. 42 yang di sini kan sama ya berarti sama yang di sini. Ya enggak? Benar enggak? Iya, Kak. Nah kan? Terus habis itu berarti kan di sini 42. Terus kita tinggal nyari yang ini. Sama aja sih sebenarnya ya tadi ya. Karena harus dijumlahin dulu.
Jadi macam-macam sih ini caranya. 142 di sini berarti sama nggak sama yang di sini? Sama Kak. 140 gimana ya? 180 kurang 142? 38. Udah deh tinggal dijumlahin 42 tambah 38. Ya. Sama terus ada juga cara lain. Cara lainnya tuh ini loh. Garis interval. Kayak gini nggak? Ada nggak yang caranya kayak gini juga? Enggak, Kak. Cara aku yang 42, ya kayak gitu. Ditarik, terus 42 dikuat 180 kurang 42, 38. 38 sama 42 yang di atas kan sama-sama di dalam, sama-sama sudut yang di dalam. Tinggal dijumlahkan aja. Sama kayak yang tadi nggak? Nggak ya? Enggak, beda. Nah iya pokoknya yang soal kayak gini tuh kalau yang di dalam bisa macem-macem caranya, tergantung mau milih yang cepet atau enggak, yang ya ada yang ribetnya ada yang cepetnya gitu. Karena dulu pas aku bimbel juga tadi ada yang diajarin pakai yang lurus, terus ada yang ini melintang gitu. Tuh ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Ini gimana pindahinnya ya? Kita back terus deh. Ada yang mau ditanyain kah? Untuk materi kali ini udah selesai sih. Nggak ada. Berarti udah oke semua dong. Kalau bangun datar bintang itu cara nyari sudutnya gimana, Kak? Waduh, bangun datar bintang. Gimana ya? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Ada yang tahu cara nyari bangun datar bintang tuh sudutnya gimana? Aku pernah ini sih, pernah ngeliat video ngebahas tentang itu, cara bangun datar bintang itu. Cuman aku juga lupa caranya sih. Ada yang ingat gak? Tarik garis yang buat bikin segitiga tadi. Bisa dibikin segitiga gitu. Nah, itu kayaknya bisa juga. Terus ini kata Jeki Yudin, lihat aja jumlah sisinya. Bintang itu poligon juga. Sisi bintang berarti ada, gimana kita gambar bintang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ini karena gambar aku jelek, jadi kalau tarik garis takutnya. Tapi ya kayaknya bisa deh pakai yang tadi, pakai yang segitiga tadi. Oke, nanti bisa aku cari tahu lagi. Nanti kalau misalkan pengen tahu apa sih namanya, masih penasaran. Oh, ini kata Jeki, kalau jumlah sudut sih, kalau sudut lain tergantung gimana soalnya. Oke, pokoknya intinya kalau kata Jeki Yudin, lihat aja jumlah sisinya karena bintang itu juga poligon. Terus tadi kata teman kita satu lagi, si bintang ini mungkin bisa pakai yang segitiga, cuman gambarnya harus bagus ya biar ini sih, biar bisa kebentuk segitiganya. Kalau nggak bisa, mungkin ada cara lain. Terus kalau jumlah sudut, kalau sudut lain tergantung gimana soalnya. Mungkin itu sih kalau yang bintang. Nanti kalau lebih lanjut, tadi bisa kontak aku di DM Instagram, nanti aku cari tahu lagi ya. Gimana? Oke. Makasih banget. Ini udah nih berarti. Kak, tadi IG-nya apa? IG-nya @reisfatia. Terus gimana ya? Ini aku nyalain kamera dulu lah ya. Nggak jadi deh, nggak bisa. Oh, ketik aja.
Reis Fatia. Oke, teman-teman, segitu aja sih malam ini. Kita ini dulu dong. Foto, Kak ceritain tentang gap year. Oh, masih mau masih mau lanjut nih. Boleh nggak Kak ini? Kak siapa namanya? Boleh Kak, silakan. Oke. Foto Iya, dulu aja. Iya, yang izin keluar duluan. Boleh. Ini kita foto dulu deh. Bentar ya, aku stop sharing dulu biar bisa on cam. Ini tuh aku double device. Nah, yang dari device yang